Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan majas perbandingan pada cerpen Kompas. Sebelumnya perkenalkan, saya Akbar Ferry Sadikin dengan NIM 210404033. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan mata kuliah prosa fiksi. Dan cerpen yang saya ambil adalah cerpen Reinkarnasi Babi yang diterbitkan di website kompas.com pada 3 Juni 2023 dan ditulis oleh Faruqi Umar. Secara keseluruhan, cerpen ini menceritakan tentang flashback masa Orde Baru, yang dimana masa-masa penyiksaan sangat kuat kaitannya pada zaman itu. Nah, majas perbandingan sendiri ini merupakan gaya bahasa kiasan yang menyatakan sebuah perbandingan antara satu hal atau objek dengan yang lainnya yang dianggap sama. Contohnya ini bisa seperti majas hiperbola, majas personifikasi, dan lainnya. Metode penelitian yang saya ambil adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara membaca cerpen dan mengambil kutipan langsung yang mengandung majas perbandingan. Ini ada contoh majas perbandingan yang terdapat pada cerpen Reinkarnasi Babi. Tatapan matanya terasa dingin, lebih dingin dari genggaman tangannya. Sekilas pandangannya menyapu sisi ruang tamu, bahkan tumpukan kain di meja di samping mesin jahit. Pada kutipan tersebut, kalimat tatapannya terasa dingin, lebih dingin dari genggaman tangan, yang menggunakan majas sinestasia. Juga ada kalimat pandangannya menyapu sisi ruangan, yang juga merupakan majas personifikasi, karena mendeskripsikan sebuah non-manusia berupa mata yang menggunakan umpama perilaku manusia menyapu ruangan pada kalimat tersebut. Tidak mungkin mata bisa menyapu, namun artinya mata dari tokoh melihat seisi ruangan. Selanjutnya ada sebuah dialog yang senantiasa berubah adalah perubahan itu sendiri. Kita bisa apa dalam hidup yang kaparat ini? Dalam dialog tersebut, ungkapan hidup yang kaparat ini adalah contoh penggunaan majas hiperbola, di mana penutur menggunakan kata yang kuat untuk menggambarkan keadaan hidup yang sulit. Dialog ini terjadi pada saat percakapan antara tokoh utama dan temannya yang sudah lama tidak bertemu dan membahas nasib masing-masing. Contoh selanjutnya, sebatang surya hampir tamat di tangannya. Sumpah, ia memang perokok yang aneh. Ia tidak hanya menghisap tapi juga menggigit gabus surya. Pada kata sebatang surya merupakan majas metonomia karena merujuk pada salah satu jenis rokok. Pada dialog tersebut juga ada kata hampir tamat. Sudah jelas rokok merupakan benda mati, namun penulis seakan-akan menggambarkan rokok itu akan mati di tangan seseorang. Arti dari kata tamat adalah terbakar habis. Penggunaan majas dari kata itu adalah metafora. Terus ada juga dialog, kadang kita menjadi pengecut bila dibenturkan dengan urusan perut, katanya. Majas perbandingan yang terdapat dalam kalimat ini adalah perbandingan antara rasa takut atau ketakutan atau pengecut dengan keadaan yang terkait dengan urusan perut atau kelaparan. Kalimat tersebut menyampaikan bahwa kebutuhan dasar tidak terpenuhi, seorang dapat menjadi takut atau kehilangan keberanian. Selanjutnya ada dialog dan narasi yang sedikit panjang. Aku kira kau sudah mengerti kabar tentang babi-babi yang semakin kurang ajar itu. Kalimat itu keluar dari mulut bagai peluru yang meluncur dari magasin. Sorot matanya menjadi tajam. Tentu ini akan berakhir tidak baik, tebakku. Di sini ada beberapa penggunaan majas. Yang pertama, bagai peluru yang meluncur dari magasin. Majas ini digunakan untuk membandingkan kecepatan atau kejutan kata-kata yang keluar dari mulut orang tersebut. Jadi saking cepatnya orang tuh ngomong, diibaratkan seperti peluru yang keluar dari magasinnya. Dan ini menggunakan majas smile. Terus ada sorot matanya menjadi tajam. Seperti yang dibilang tadi, majas ini memberikan atribut manusia, itu tajam kepada benda-benda manusia. Sorot mata dalam konteks ini, sorot mata orang tersebut dipersonifikasikan sehingga terlihat seperti memiliki kekuatan dan intensitas yang kuat. Ini menunjukkan betapa marah dan fokusnya orang tersebut dalam menghadapi situasi yang ada. Ini adalah majas personifikasi. Majas perbandingan selanjutnya ada dalam dialog, selama nyawa masih di kandung badan, selama kita yakin akan kuasa Tuhan, lantas apalagi yang membuat kita gentar.
Majas dalam dialog tersebut itu membandingkan situasi atau kondisi yang memberikan keyakinan dan ketenangan selama nyawa masih dikandung badan dan selama kita yakin akan kekuasaan Tuhan, dengan situasi lain yang mungkin membuat seseorang merasa takut atau gentar. Dengan kata lain, majas ini menegaskan bahwa jika seseorang memiliki nyawa dan keyakinan kepada Tuhan, maka tidak ada lagi yang bisa membuat mereka merasa gentar atau takut. Ini merupakan majas simile. Selanjutnya ada dialog, jangankan babi, kulit singa pun dapat ditembus dengan bambu ini. Kalimat tersebut menggunakan majas hyperbola. Kenapa? Karena hyperbola digunakan dalam kalimat tersebut untuk menggambarkan kekuatan bambu yang digunakan. Dalam konteks ini, perbandingan dibuat antara kemampuan bambu dalam menembus kulit singa yang terkenal kuat dengan kesulitan yang lebih rendah, yaitu menembus kulit babi. Pernyataan tersebut tidak dimaksudkan secara harfiah, melainkan sebagai ekspresi retoris yang menunjukkan kehebatan dan ketangguhan bambu dalam membuktikan kemampuannya. Dialog ini diucapkan oleh teman dari karakter utama ketika mereka sedang meruncingkan sebatang bambu. Selanjutnya ada kata babi itu terlihat sempoyongan sebelum akhirnya menyerah pada ajal. Kalimat ini terjadi pada saat karakter utama dan temannya berhasil mengenai target, yaitu babi, menggunakan tombak yang terbuat dari bambu. Ini menggunakan majas perbandingan simile. Babi itu berlari sempoyongan. Majas ini digunakan untuk membandingkan cara babi itu berlari dengan berjalan tidak stabil atau sempoyongan. Perbandingan ini memberikan gambaran tentang ketidakstabilan gerakan babi yang terluka. Terus ini yang terakhir, Nazar tak bisa mengenali mereka, selain karena gelap, matanya ditutup kain dan bajunya dilucuti. Tangan dan kakinya diikat, ia hanya mengenakan celana dalam. Di kepalanya hanya ada satu kata, mati. Ini merupakan majas personifikasi. Di kepalanya hanya ada satu kata, mati. Majas ini memberikan atribut manusia memiliki pikiran pada benda dan manusia, kepala. Dalam konteks ini, kepala Nazar dipersonifikasikan sehingga diberikan memiliki satu kata yang menguasai pikirannya, yaitu mati. Majas ini digunakan untuk menyampaikan dengan kuat ekspresif bahwa Nazar memiliki keputusan yang tegas dan fokus untuk menghadapi resiko kematian. Dan kalimat itu terjadi pada saat teman karakter utama, yaitu Nazar, sedang disiksa pada masa Orde Baru karena berbeda keyakinan dengan pemerintahan. Itu saja. Jadi kesimpulannya, terdapat 9 kutipan yang mengandung majas perbandingan pada cerpen reinkarnasi babi. Dari hasil analisis penggunaan majas perbandingan pada cerpen reinkarnasi babi karya Faruqi Umar ini, terdapat 9 penggalan kata yang menggunakan majas perbandingan, yaitu majas sinestasia, majas personifikasi, majas hyperbola, majas metonomia, dan majas smile. Sekian dari saya. Terima kasih.